Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dielta Mainsari, NIM 218020047 dari Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Akuntansi, kelas 5A2. Baiklah, saya di sini ingin menjawab soal UTS dari Bapak Surajio, MK Sistem Pengendalian Manajemen. Pengertian sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin, sistema, dan bahasa Yunani sustema, adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pengendalian adalah proses di mana para manajer memantau dan mengatur bagaimana sebuah organisasi dan segenap anggotanya menjalankan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Sedangkan manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Untuk nomor 2, elemen-elemen sistem pengendalian. Setiap sistem memiliki elemen-elemen yang menjadi penyusun dalam sistem itu sendiri. Sistem pengendalian mempunyai beberapa elemen sebagai berikut. 1. Detektor atau pelacak. Elemen ini berguna untuk mengukur apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan. Yang kedua, asesor penilaian. Elemen ini berguna untuk menentukan signifikansi dari peristiwa aktual dengan cara membandingkannya dengan standar atau ekspektasi dari apa yang seharusnya terjadi. Ketiga, efektor. Elemen ini berguna untuk mengubah perilaku proses yang sedang dikendalikan jika asesor mengindikasikan adanya kebutuhan untuk melakukan perubahan tersebut. Keempat, communication network. Elemen ini berguna sebagai sarana untuk menyalurkan informasi antara elemen-elemen yang ada dan proses yang sedang dikendalikan. Untuk nomor 3, expense center merupakan pusat biaya yang sebagian besar biayanya tidak mempunyai hubungan fisik yang erat dengan output yang dihasilkan. Revenue center. Dalam bisnis, pusat pendapatan adalah divisi yang memperoleh pendapatan dari penjualan produk atau layanan yang diberikan. Untuk profit center adalah organisasi di mana fungsi produksi atau pemasaran utama dilakukan oleh unit organisasi yang terpisah. Untuk investment center, manajer divisi diukur tidak hanya mencapai laba, namun juga diukur dari modal atau aset yang digunakan. Contoh investment center adalah pembentukan strategi bisnis unit atau anak perusahaan. Untuk nomor 4, apa yang dimaksud dengan divisionalisasi? Divisionalisasi adalah penciptaan unit yang mengatur sendiri dalam suatu organisasi disertai dengan pelimpahan wewenang ke unit-unit ini. Sedangkan keuntungan divisionalisasi sebagai berikut. 1. Seperti perusahaan kecil dalam perusahaan besar. 2. Otonomi tanggap sumber daya dari pusat. Manajemen berkembang, karir karyawan terjamin, investasi tinggi. 4. Tolak ukurnya laba, bila departementasi tolak ukurnya efisiensi dan efektivitas. Kelima, wewenang dan tanggung jawab ada pada orang tertentu. Sedangkan kelemahan divisionalisasi sebagai berikut. 1. Biaya tinggi. 2. Keterampilan fungsional lepas kendali. 3. Kekurangan sumber daya. Dan 4. Orientasi jangka pendek. Jawaban nomor 5. Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab untuk kegiatan dan hasilnya. Dalam pertanggungjawaban akuntansi, pendapatan dan biaya informasi yang dikumpulkan dan dilaporkan oleh pusat-pusat tanggung jawab. Adapun tujuan dibuatnya pusat pertanggungjawaban tersebut adalah 1. Sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. 2. Untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. 3. Memfasilitasi terbentuknya goal concrete. 4. Mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. 5. Mendorong kreativitas dan biaya inovasi bawahan. 6. Sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien.
dan yang terakhir sebagai alat pengendalian anggaran.